Halo, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang produk baru dari Reye, yaitu RG RAP52 OD, yaitu sebuah perangkat wireless outdoor atau AP outdoor yang katanya ini adalah outdoor yang paling kecil. Outdoor yang kecil, kemudian untuk pemasangannya atau instalasinya juga sangat fleksibel, bisa dipasang di dinding, bisa dipasang di tiang, kemudian bisa dipasang juga di tower. Kemudian perangkat ini juga sudah dibekali dengan teknologi Wave 2 dengan chipset AX1300, kemudian juga sudah ada bawaan antena yaitu antena omnidireksional. Kemudian satu lagi adalah ternyata antenanya ini juga bisa dilepas. Artinya nanti teman-teman juga bisa beli sendiri antena secara terpisah, baik nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya misalkan untuk cover areanya yang diinginkan dia enggak 360 derajat tapi menggunakan sektoral, atau bahkan mungkin bisa dipasang dengan antena parabolik, yaitu untuk point to point dengan jarak jauh. Kemudian ada lagi beberapa teknologi yang terbaru, yaitu karena ini sudah menggunakan firmware yang terbaru RG RAP52 OD ini bisa atau terdapat fitur yang cukup menarik, yaitu yang sebelumnya belum ada di Reye adalah yang namanya Captive Portal. Captive Portal adalah sebuah portal login ketika nanti teman-teman login atau masuk ke WiFi gitu, kemudian suruh memasukkan username password. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan Captive Portal ini untuk membuat voucheran. Kalau zaman sekarang teman-teman pasti udah tahu voucheran itu apa. Oke, itu dia, nanti kita akan bahas lebih detail mengenai produk RG RAP52 OD ini. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke teman-teman, kita langsung saja buka untuk produk dari RG RAP52 OD ini. Oke, ini ya, kita coba buka dalamnya ada apa saja. Oke, ada buku panduan dan warranty card. Kemudian ini ada dua kabel tis bawaannya. Ini adalah mounting ya, mungkin ini mounting untuk di tembok kali ya, di tembok. Ini apa ini? Dalamnya ada baut. Ini sangat apa ya ini? Biasanya pakai plastik, tapi kok kenapa ini pakai kertas? Mungkin ini agar ramah lingkungan mungkin ya. Nah, kemudian ini adalah AP-nya. Nih, AP-nya kecil ya. Ini seukuran apa ya? Remote ini. Remote TV ini. Remote TV. Kemudian ada dua buah antena. Nih, tipenya adalah omnidireksional. Kemudian untuk konektornya dia menggunakan SMA mil yang ada di perangkat RG RAP52 OD ini. Kemudian yang ada di antenanya adalah SMA female. Ya, SMA female. Tuh. Kemudian, nah ini. Lagi dan lagi bawaannya tidak ada adaptor ya. Tidak ada adaptor. Coba kita lihat untuk konsumsi dayanya. Untuk inputnya menggunakan 802.3 AFPoE, oke. Kemudian satu lagi menggunakan 24 volt 0,5 ampere pasif PoE. Artinya apa? Artinya nanti teman-teman untuk menghidupkan perangkat ini, teman-teman butuh yang namanya adaptor 24 volt 0,5 ampere minimal, atau teman-teman bisa menggunakan produk Easy Switch yang PoE out ya. Produknya Reye ya, agar bisa support untuk PoE in-nya. Atau
Satu lagi mungkin perangkat switch ya, perangkat switch mungkin nggak harus Reye atau Ruiji. Yang jelas di sini adalah ada tulisannya 802.3 AF ya. AF. Jadi kalau misalkan teman-teman punya switch yang output switch PoE output yang sudah AFAT, itu harusnya bisa untuk menghidupkan perangkat ini. Tuh. Kalau teman-teman, nah ini coba kita cek lagi dalamnya. Oh, ternyata port Ethernet-nya cuma satu. Berarti nanti teman-teman ini nggak ada jack untuk portnya ya, untuk inputan DC-nya nggak ada juga di sini. Berarti teman-teman juga butuh PoE. Jadi PoE nanti masuk ke sini adalah powernya. Nanti untuk satu lagi masuk ke laptop atau ke switch adalah datanya. Itu seperti itu. Tuh, ternyata cukup simple ya, nggak banyak juga perangkat, kemudian dua antena omnidireksional, kemudian ada mounting ya, mounting untuk ini kayaknya di dinding deh. Kemudian ini ada kabel tis, ini kayaknya nanti kalau misalkan dipasang di tiang mungkin ya, di tiang atau di apa namanya ya, tiang besi atau di tripod mungkin bisa juga. Nah kemudian ini juga untuk instalasinya gampang sekali. Ini untuk pemasangannya cukup ya, diputar aja ini, tinggal diputar tuh. Oke, ini dipasang nih, ini seperti ini ya. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, ternyata ini dia adalah sudah dual band ya, artinya sudah menggunakan 2,4 dan 5 GB. Jadi nanti teman-teman bisa di pengaplikasiannya di lapangan bisa dua-duanya diaktifin, atau bisa teman-teman pilih salah satu, 2,4 atau 5 GB. Tapi sayang juga kalau 2,4 5 GB bisa barengan, ngapain dipilih salah satu gitu. Oke, itu adalah apa namanya, beberapa atau perangkat atau perlengkapan yang ada di box RG RAP 52OD ini. Nah setelah ini saya akan coba gimana cara untuk instalasinya ya, instalasi di indoor ya, karena nanti kita cobanya di indoor. Kemudian nanti bagaimana untuk config awalnya gitu, config awalnya, sehingga nanti si ARG RAP 52 ini bisa menjadi sebuah access point. Oke, untuk percobaan kali ini ya, ini contoh pemasangan sederhana ya. Ini ada di sebuah tripod sebenarnya. Kemudian untuk pemasangannya saya hanya menggunakan kabel tis bawaan dari perangkat RG RAP 52OD ini. Tinggal ditis aja, kemudian satu kabel itu nyolok ke sebuah PoE. Nih. Nah, kemudian yang harus teman perhatikan sebenarnya adalah ketika pemasangan PoE ini, dia jangan sampai kebalik antara PoE dan LAN-nya. Ya, takutnya nanti ketika kebalik malah nanti yang dapat power itu adalah contoh misalkan laptopnya. Jadi nanti perangkat laptopnya malah bisa rusak karena ini adalah pasif ya. Jadi nggak bisa apa namanya, cek lagi. Jadi ketika ini langsung colok langsung dapat power. Jadi jangan sampai kembali ketika teman-teman pemasangan menggunakan PoE ini. Nah, kemudian untuk cara konfigurasinya ya, Reye atau Ruiji Reye ini dia berbasis webfig. Jadi untuk remote-nya itu bisa menggunakan browser. Oke, kita akan buka browsernya. Oh ya, sebelum kita buka browser, kita pasang IP-nya berapa, jangan lupa kita cek dulu. Ketika perangkat ini aktif, biasanya dia akan menambahkan SSID secara otomatis. Nah, kita coba cek dulu. Ya, kita nyalakan WiFi-nya. Kemudian di sini sudah terdeteksi ada yang namanya Ruiji SBCFE. Ini adalah MAC address dari perangkat RG RAP 52OD ini, diambil dari 4 digit terakhir. Berarti ini adalah perangkatnya ya.
Lalu kita connect saja langsung seperti ini. Oke, sambil menunggu connect, untuk perangkat-perangkat peripheral lainnya seperti adaptor, kemudian PoE ini bisa teman-teman dapatkan di citraweb.com, sudah ada di situ semua, ada produknya adaptor 24 volt sama RGPoE. Ini bisa didapatkan di citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Oke, sambil kita nunggu kita connect dulu, kita siapin browsernya juga. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian teman-teman silahkan dicek untuk IP-nya kita mendapatkan berapa. Ya, kita mendapatkan berapa, cek IP-nya. Oke. Kita cek di sini untuk laptop saya mendapatkan IP 172.16.1.251. Oke, nah berarti nanti range dari IP ini seharusnya adalah 172.16.1 sekian. Oke, nah kemudian kebetulan di sini untuk sumber internetnya itu saya menggunakan routernya adalah Mikrotik. Jadi saya di sini harus cek dulu IP dari perangkat RGRAP 52OD ini dapat IP berapa. Gitu. Berarti saya harus remote untuk routernya. Oke, ini sudah terdeteksi. Saya akan coba cek di IP DHCP server. Oke, di lisis ini sudah terdeteksi ada 2 buah perangkat. Nih, ada di sini terdeteksi RAP52OD. Berarti perangkatnya adalah ini. IP-nya adalah 172.16.1.252. Tinggal klik 2 kali, kita copy aja. Kita pastekan di browser. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini untuk produk dari Ruijiri. Password defaultnya adalah admin, ya, admin huruf kecil semua. Jangan lupa seperti ini, tinggal login saja. Oke. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, ya. Ingat ini adalah IP dari perangkat RGRAP52OD ini. Kemudian untuk setupnya juga tinggal ikuti wizardnya saja, kita klik start setup seperti ini ya. Kemudian network name kita tambahkan, misalkan di sini namanya adalah Citraweb misalkan. Citraweb seperti ini. Kemudian internetnya mau apa? Mau DHCP atau mau statik? Kita biarkan default saja statik. Jadi nanti untuk IP-nya itu dapat dari router. Seperti itu. Kalau nanti dipasang di static IP seperti ini, nanti kita pasang IP dengan network sendiri. Oke, kita akan coba yang pertama dulu, yaitu internetnya menggunakan DHCP ya, internet DHCP. Kemudian SSID-nya misalkan Citraweb seperti ini. Oke, kemudian untuk passwordnya ini kalau misalkan mau dikasih password, ini akan saya coba open saja. Kemudian ini adalah manajemen password ya, ini harus diisi. Saya akan coba kasih seperti ini ya. Kemudian regionnya menggunakan Indonesia, time zone-nya menggunakan Jakarta. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal create network and connect. Oke. Sambil kita tunggu, biasanya kalau sudah seperti ini, karena tadi kita connect-nya masih menggunakan SSID default bawaan RGRAP, seharusnya ini sudah terputus ya, seharusnya sudah ada SSID yang namanya Citraweb. Oke, kita akan coba cari, benar saja ini ada SSID namanya Citraweb. Oke, kita akan coba connect.
Oke, kita tunggu ya. Ini sudah connected ya. Kita tunggu dulu sampai konfigurasinya ini sudah selesai. Kita coba ping, bisa nggak ini? Oke, sudah bisa. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Oke, nah kemudian untuk tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Ini adalah teman-teman nanti akan diajak atau di redirect ke sebuah cloud. Kalau sudah teman-teman pingin nanti untuk konfigurasi RGRAP-nya ini bisa diakses dari manapun, teman-teman bisa menggunakan cloud. Tentunya teman-teman harus daftar dulu di cloud-nya Ruiji. Oke, ini saya exit saja. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari mode AP ya, AP standalone. Artinya ini akan hanya digunakan untuk AP saja. Jadi untuk konfigurasinya tidak menggunakan clouds. Nah, kemudian berbicara tentang mode-mode yang ada di RG RAP52 OD ini. Sebenarnya teman-teman di sini selain digunakan sebagai mode AP, ada dua mode lagi yang teman-teman bisa gunakan. Oke, mode yang pertama adalah mode access point. Ya, defaultnya adalah mode access point. Nanti ini perangkatnya sebagai access point, kemudian IP-nya itu didapatkan langsung dari router gateway. Kemudian kalau teman-teman nanti tipenya adalah tipe router, berarti ini sebagai ya diposisikan sebagai router. Jadi nanti untuk proses routing dan sebagainya bisa berjalan di RGRAP ini. Kemudian yang mode selanjutnya ada yang namanya wireless repeater. Wireless repeater ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah dia untuk memperpanjang range sebuah WiFi, misalkan seperti itu. Misalkan ada WiFi A, kemudian ini jadikan repeater agar jangkauannya lebih jauh. Nah, di tengah-tengahnya dari A dan B ini di tengah-tengahnya dipasang repeater agar nanti untuk di area B itu bisa tercover dengan satu SSID yang sama. Itu sebagai wireless repeater. Tuh, kemudian untuk yang lainnya yaitu ada yang namanya blacklist dan whitelist. Nah, di blacklist dan whitelist ini ya kalau blacklist berarti nanti silakan teman-teman di sini silakan tinggal dimasukkan saja untuk MAC address-nya ya. Kalau blacklist berarti nanti tidak bisa connect ke jaringan atau ke WiFi kita. Kalau di whitelist berarti nanti hanya perangkat-perangkat dengan MAC address sekian yang boleh masuk atau connect ke WiFi kita. Itu untuk blacklist dan whitelist. Kemudian ada untuk radio frekuensi. Nah, ini teman-teman ketika setting sebuah perangkat access point, biasanya itu defaultnya adalah untuk channel dan channel width-nya menggunakan auto. Sama seperti di Reye ini, channelnya masih auto, jadi teman-teman harus setting secara manual. Kenapa harus setting secara manual? Kalau teman-teman menggunakan mode auto, ketika nanti mati listrik ya, ketika nanti mati listrik, kemudian dia hidup kembali, nah nanti ketika dia akan lock ke frekuensi tertentu, misalkan channel 1 gitu, padahal di situ untuk perangkat-perangkat yang lain sudah di setting di channel 1, sehingga nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah API kita dia ikut di channel 1 juga, seperti itu. Jadi alangkah baiknya di setting secara manual. Contohnya ini saya menggunakan channel width-nya ini channel width-nya pakai 20 aja. Ya, kemudian ini juga sama pakai 20. Oke. Kemudian ini adalah channelnya ya. Ada channel 1 sampai 11 ya, ini yang ada di Indonesia ya tentunya ya. Ini tapi kebuka sampai 13, tapi kalau di Indonesia itu hanya sampai 1 sampai 11 saja. Jadi silakan dipilih. Ini contohnya saya menggunakan channel 1.
untuk yang 2,4. Kemudian yang 5 GB saya juga gunakan yang 149 deh, misalkan seperti ini. Tinggal di save aja ya. Nih, oke, sudah sukses. Kemudian di sini juga support yang namanya remesh ya. Remesh nanti mode roaming. Jadi AP-nya kalau misalkan teman-teman berpindah tempat dari tempat satu, contohnya di sini, kemudian pindah ke tempat lain, di situ ada sebuah AP relay lagi dengan SSID sama, nah dia tidak akan terputus untuk koneksi WiFi-nya. Itu untuk relay mesh. Nah, kemudian ini adalah fitur terbaru ya, fitur terbaru dari RG RAP52OD ini. Karena apa? Karena RG RAP52OD ini sudah menggunakan firmware yang terbaru, yaitu Reye OS 1.247 sekian. Nah, itu sudah ada fitur autentikasinya untuk wireless. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Untuk cara konfigurasinya nanti akan saya linknya akan saya kasih di description ya. Di description nanti silakan teman-teman diklik saja, di situ nanti akan ada tutorial gimana cara membuat captive portal yang ada di ROG Reye. Namun ini adalah versi terbaru, jadi tidak perlu menggunakan router gateway lagi. Yaitu jadi cukup menggunakan AP RG RAP52OD ini, teman-teman sudah bisa mengaplikasikan yang namanya captive portal. Jadi nanti di situ teman-teman bisa membuat voucheran kalau zaman sekarang ngomongnya seperti itu. Oke, itu fitur-fitur yang cukup menarik ya dari RG RAP52OD ini. Sangat banyak sekali fiturnya, sangat luas sekali untuk range-nya, kemudian sangat fleksibel untuk pemasangan instalasinya. Kemudian setelah ini saya akan ajak teman-teman melihat sebuah running test. Kalau kita ngomongnya running test, jadi nanti saya menggunakan aplikasi bawaan dari Reye ya, menggunakan namanya AR roaming test ya. Nanti di situ akan ada video nanti di sebelah sini mungkin ya, akan diperlihatkan. Nah, ini contohnya saya berangkat dari ruang kelas ya. Kalau teman-teman sudah pernah ke Citra Web, itu saya berjalan menuju ke hall ya, dimana nanti di situ di ruang kelas itu ruangannya tertutup ya, kelasnya tertutup. Kemudian sekatnya ada semi nggak permanen juga, tapi di sebelah kanan ada kaca. Nah, ini saya sudah berjalan, jaraknya ini kurang lebih sekitar 20-an meter ya, masih mendapatkan minus 55. Kemudian negotiation rate-nya adalah 192 megabit per second. Latensinya masih 14 milisecond. Tuh. Nah, ini kemudian saya berjalan keluar dari lobby utama. Saya berjalan terus ya. Teman-teman di bawah itu juga bisa lihat ya, ada rutanya. Tuh. Ini adalah halaman depan dari gedung Citra Web. Oke. Nah, ini adalah saya berjalan kira-kira itu berarti posisi AP itu ada di atas gedung. Maksudnya saya berada di bawah di bawah lantai bawahnya dari pemasangan alat ini. Itu. Nah, di sini sudah mulai merah ya, sudah terdeteksi ada minus 83 ini. Nah, minus 88 ya, latensinya sudah 200 milisecond. Ini saya akan marking ya. Ini saya di depan FO Citra Web. Oke, nah itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi berjalan ya. Saya kembali lagi dari FO menuju ke ruang kelas tempat perangkat AP itu berada. Oke, ini naik, jalannya naik ke lantai selanjutnya ya. Sudah mulai membaik, minus 66. Tuh. Nah, ini untuk histori perjalanannya juga terlihat ya. Aplikasinya sangat membantu sekali.
Ini sudah mulai bagus, sudah minus 60 ya, ini sempat oke. Oke, ini sudah terlihat membaik ya. Nah, itu juga kelihatan tuh jalur-jalurnya dari mana ke mana ya. Ini saya mengambil jalur yang paling pendek. Tuh, sudah mulai bagus untuk sinyal strength-nya sudah mendapat minus 58. Oke, naik lagi. Nah, bagus lagi. Ini latensi sudah turun ya menjadi 12 milisecond, 3 milisecond ya. Tapi masih kurang stabil ya. Ini sudah memasuki ruang kelas. Sudah memasuki ruang kelas. Oke. Nah, ini adalah sedikit running test ya dari kami. Untuk jaraknya kita tidak bisa memastikan juga itu total terjauhnya berapa. Mungkin jauhnya sekitar 30-an meter lah, 30-an meter dari perangkat AP ini. Nah, untuk jangkauannya, untuk coverage areanya itu akan sangat berbeda ketika teman-teman nanti di lapangan. Contohnya saya tadi di video ini untuk perangkatnya itu ada di dalam ruangan. Ya, kemudian saya berjalan ya sedikit berputar. Di ruangan itu ada beberapa sekat kacanya, ada temboknya juga. Itu dengan range sekitar jarak 30-an meter itu masih dapat sinyal bagus. Masih minus 60, masih bagus lah ya. Tapi nanti ketika sudah turun ke lantai bawahnya, karena ini cor ya, dark ya, jadi untuk coverage areanya masih nggak bisa tercover karena sudah beda lantai. Tuh, jadi artinya apa? Artinya nanti ketika teman-teman aplikasinya di lapangan itu akan berbeda untuk coverage areanya. Jadi ketika nanti teman-teman di luar ruangan, kemudian atau di hall, di stadion, itu bisa juga di stadion, kemudian di villa, di cafe ya. Di cafe bisa dipasang indoor atau di outdoor, itu akan berbeda untuk coverage areanya. Jadi teman-teman harus bisa riset sendiri. Oh, ternyata kalau di lantai 1 ke lantai 2 itu sudah tidak bagus ya, berarti untuk perlantainya harus menambah 1 buah access point lagi. Karena untuk penggunaan semua jenis access point itu untuk antara lantai itu memang nggak bisa maksimal gitu, seperti itu. Untuk hasil learning testnya ada di sini juga ya, nanti kita tampilkan nih hasil dari reportnya ya. Report tadi ketika saya menggunakan aeroming test, ini ada histori perjalanannya. Di situ terlihat ya untuk average negotiation rate-nya itu bandwidth-nya sampai 170 megabit per second, kemudian paket loss-nya ada 3,7%. Latensinya adalah 25 milisecond, kemudian untuk sinyal strength-nya itu adalah rata-ratanya adalah minus 57 dBm. Ini bagus sekali untuk sebuah access point outdoor ya. Di access point yang kecil kemudian sangat fleksibel, average-nya juga gede, kemudian latensinya juga lumayan kecil ya. Bisa dipakai di berbagai tempat. RG-RAP52OD adalah perangkat outdoor varian baru dari Reye Ruiji ya, yang mana perangkat ini dibilang sangat kecil ya untuk sebuah perangkat outdoor. Namun karena bentuknya yang kecil ini itu juga sangat fleksibel untuk instalasinya. Teman-teman bisa install di dinding, di tiang, kemudian di tower juga bisa. Kemudian perangkat ini juga dibekali menggunakan 2 buah antena omnidirectional, kemudian juga sudah mendapatkan sertifikasi IP65 yang sudah tahan cuaca, tahan banting, walaupun di cuaca panas atau cuaca dingin ataupun cuaca hujan ya, sudah tahan debu dan sebagainya. Kemudian untuk coverage areanya juga sangat luas untuk sebuah AP kecil seperti ini.
Nah, kemudian ada satu lagi yaitu untuk antenanya ini bisa dilepas. Jadi nanti teman-teman bisa ditambahkan antenanya itu sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti untuk point to point atau point to multi point menggunakan antena sektoral, atau teman-teman untuk gainnya mungkin pengennya lebih gede ya, nanti ditambahkan juga untuk omnidirectional yang powernya lebih gede. Kemudian RG RAP52 ini juga sudah dibekali menggunakan Wave 2 ya, menggunakan chipset AX1300 yang kecepatan bandwidthnya bisa sampai 870 megabit per second. Selain itu, firmware dari RG RAP52OD ini sudah menggunakan firmware yang terbaru, sehingga nanti teman-teman bisa mengaktifkan fitur yang namanya Captive Portal. Yang fitur ini belum ada di produk RIYI atau di firmware sebelumnya. Saya nggak begitu yakin atau nggak begitu tahu apakah di produk-produk jenis lain itu juga kalau di-update ke firmware terbaru bisa menggunakan Captive Portal atau tidak, saya belum pernah mencoba. Yang pasti di RG RAP52 ini sudah bisa menjalankan Captive Portal. Selain itu, untuk modenya sendiri dari RG RAP52 ini bisa mode AP secara default, kemudian bisa juga dijadikan mode router dan dijadikan mode repeater. Oke, buat teman-teman yang ingin membeli perangkat produk dari RIYI bisa didapatkan melalui website citraweb.com, atau teman-teman bisa menggunakan marketplace dengan nama toko Citraweb. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian jangan lupa like dan share agar video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.